yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Sudahkah kehidupan kita menjadi gereja yang bukan hanya dipanggil untuk ke dalam gedung gereja, tapi harus keluar menjadi gereja yang sesungguhnya? Harusnya natural kita menceritakan kebaikan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar kita merasakan kebaikan Tuhan? Atau hanya sekedar mengetahui tentang Tuhan, tapi tidak mengecap kebaikan Tuhan? Firman Tuhan jelas katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kerinduan Tuhan adalah bukan sekedar dia diketahui, tapi dia dialami. Ada satu kisah yang menarik kalau saudara perhatikan di sini dalam Kisah Rasul, ya, 4 ayat 19 sampai 20. Kisah Rasul 4 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan katakan begini, saudara. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Ini satu kisah yang sangat menarik karena waktu itu mereka sedang ada di sebuah putusan yang mereka sedang dibawa ke banyak orang dan mereka mau dihukum. Ini menarik statement dari Petrus dan Yohanes. Dikatakan begini, silakan kamu putuskan, ya, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab apa? Tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Amin. Mustahil buat kita sebagai orang percaya yang sudah mengalami Tuhan, kita nggak akan ceritakan tentang Tuhan. Bahkan saya buat statement di sini, saudara. Gereja yang berhenti pergi keluar adalah gereja yang berhenti mengizinkan Tuhan masuk. Ya, restoran gak endorse kita, gak bayar kita, kita mau ceritakan kok enaknya restoran itu. Nyamannya tempat itu. Ya, bagaimana dengan Tuhan? Dia rindu, dia dialami. Makanya kita sebagai gereja, ya saudara, bulan ini temanya Dynamic Church. Gereja yang bersemangat, dinamis, yang antusias. Sudahkah kita mengalami Tuhan? Dan kalau kita mengalami Tuhan secara natural, harusnya kita bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita berhenti pergi keluar, mungkin kita telah berhenti mengizinkan Tuhan masuk. Nah, bicara tentang gereja yang pergi keluar, ini bicara tentang dua prinsip ini. Ya, saudara di sini punya kelahiran tahun yang berbeda-beda. Ada yang lahir dalam generasi baby boomers mungkin, ya generasi X, generasi Y, generasi Z, dan sekarang udah masuk generasi Alpha. Tapi apapun itu generasinya, dua hal ini selalu ada dalam pergerakan gereja. Ya, dua prinsip ini. Yang pertama harus ada yang namanya adaptasi. Ya, yang kedua esensi. Dua hal ini nggak boleh kita tinggalkan. Kebanyakan orang hanya fokus sama esensinya saja, ya kita akan kehilangan generasi. Yang mungkin pendekatannya udah berbeda. Penjangkauannya caranya berbeda. Sekarang teknologi secara luar biasa, saudara, ada. Saat ini kita bangun pagi, bahkan anak-anak saudara atau cucu saudara, cicit saudara mungkin di sini, yang bisa mengoperasikan handphone mereka, gadget mereka, kalau mereka belum bisa membaca. Ada lihat itu? Kita perlu adaptasi. Dalam penjagaan perlu yang namanya adaptasi. Ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Pendekatannya bisa berbeda-beda, tapi jangan kehilangan yang esensinya juga. Ya, banyak gereja fokus juga sama adaptasi. Kehilangan yang esensi, fokus kepada kemanusiaan, hilang kepada yang namanya ketuhanan. Jadi motivator doang. Dalam gereja motivator, tentang bagaimana berpikir positif, tentang positive thinking, bukan truth thinking. Kenapa? Fokus kepada adaptasi, menyenangkan manusia. Tapi kita kehilangan yang namanya esensi. Di mana Yesus datang untuk membawa Injil kepada kita semua. Kabar baik, kebenarannya hilang. Terlalu didewakan yang namanya perasaan. Makanya saya sering bilang, kalau kita sering mendewakan perasaan, kita nggak akan pernah bisa didewasakan oleh Tuhan. Kalau firman Tuhan jelas katakan, kita harus menjadi hamba kebenaran. Jadi kalau kita mau belajar untuk menjadi gereja yang pergi keluar, gereja harus mengadaptasi kebutuhan generasi. Ya, tanpa menghilangkan yang namanya esensi. Amin. Nah, aku coba
baca di satu ayat ini, saudara, saya bacakan buat saudara semua dalam Roma 14 ayat 8, firman Tuhan katakan begini. Sebab jika kita hidup untuk siapa? Dan jika kita mati untuk siapa? Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik. Ya, jadi kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita semua saat ini punya tujuan. Ya, kalau dalam Yohanes 15 katakan ya, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi Tuhan waktu dia pilih kita ada order di sana. Ya, Tuhan mau kita pergi dan menghasilkan buah. Supaya buah kita itu tetap. Kenapa? Kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita semua adalah kesempatan untuk bersama dengan dia mengerjakan panggilan dia. Ya, amin saudara. Nah, tapi sebagai gereja, perhatikan statement ini. Jangan hanya menuntut, ini sering terjadi ya, jemaat tertanam dong. Tapi gereja juga harus belajar di tanah yang subur. Gak ada yang setuju sini, gak apa-apa. Tapi sering terjadi kalau saudara perhatikan di komunitas rohani, komunitas Kristus atau gereja. Kita tuntut jemaat untuk tertanam. Tertanam dong, wah kamu gak akan bertumbuh, kamu harus tertanam. Saya setuju dengan statement tertanam. Tapi menjadi pertanyaan, apakah gereja dan komunitas sudah menjadi tanah yang subur? Kalau kita memaksa orang untuk tertanam sedangkan kita gak belajar menjadi tanah yang subur, kita jahat sama mereka. Maka sebagai gereja yang dinamis, fokus sama adaptasi, esensi, dan belajar untuk yang namanya menjadi gereja yang subur. Supaya ketika orang datang, mereka bertumbuh. Saya akan fokuskan hari ini pembelajarannya, khotbah saya tentang menjadi gereja yang tanah yang subur. Nah, gereja yang menjadi tanah yang subur, gereja yang seperti apa? Yang pertama, berpusat kepada Tuhan. Pusatnya harus Kristus, harus Tuhan. Ya, Kolose 1 ayat 28 bilang begini saudara, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi gereja yang menjadi tanah yang subur adalah gereja yang berpusat kepada Tuhan, bukan kepada hamba Tuhan. Kenapa? Karena hamba-hamba Tuhan hanya perpanjangan tangan Tuhan, bukan pengganti Tuhan. Kita nggak akan pernah bisa menjadi tanah yang subur kalau kita masih cari figur. Oh, yang khotbah terkenal nih, datang nggak terkenal nih. Kita bermasalah dalam hati kita. Kenapa kita masih cari figur? Kita nggak akan pernah menjadi tanah yang subur. Nah, perhatikan baik-baik. Hamba-hamba Tuhan itu perpanjangan tangan Tuhan, bukan pengganti Tuhan. Kita sering nyanyikan It's all about you. It's all about Jesus. Tapi dalam perjalanannya masih ego kita yang lebih besar. Tuhan yang semakin besar, aku semakin kecil. Tapi nyatanya gembala kita yang lebih besar. Sinode kita yang lebih besar. Bukan Tuhannya yang semakin besar. Makanya gereja yang subur, pusatnya harus Kristus. Amin, saudara-saudara setuju dengan ini? Ya, pusatnya harus Kristus. Yang kedua, ya gereja yang jadikan hubungan dengan Tuhan sebagai pusat. Amin saudara. Karena kalau enggak, ngeri saudara. Karena betul kita harus perlu melakukan banyak untuk Tuhan. Tapi jangan sampai kita kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang utama. Dalam Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Sangat kontradiksi, sangat paradoks. Karena di sisi lain Tuhan pernah berkata, tanda-tanda ini yang begitu orang percaya. Mereka bernubuat, mereka menyembuhkan orang sakit. Tapi entah kenapa di ayat ini Tuhan kayaknya kayak berbeda dengan statement Tuhan yang sebelumnya. Bukankah Tuhan bilang tanda-tanda ini begitu orang percaya? Tapi sini Tuhan bilang, nyalah daripada aku. Karena kata kuncinya di sini saudara. Aku tidak pernah mengenal kamu. Dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata ginosko. Jadi mereka melakukan banyak untuk Tuhan, tapi nggak ada waktu bersama dengan Tuhan. Wahyu 3 kepada jemaat Efesus Tuhan juga sampaikan. Mereka melakukan banyak untuk Tuhan, tapi mereka meninggalkan kasih mula-mula. Ya, saya percaya kita semua di sini punya
punya cerita yang berbeda tentang kasih mula-mula. Tapi saya percaya kita punya gairah yang sama. Dulu ya belum ada ojek online. Wah, ke gereja kita usahakan naik angkot, naik apapun. Bangun pagi cari Tuhan. Sekarang cari notifikasi. Ada nggak mention aku di sosial media? Bukan cari dia, tapi cari sosial media. Gitu. Ya, hilang gairah kita, gairah kasih mula-mula. Itu kenapa Tuhan bilang betul melakukan untuk Tuhan itu baik, tapi jangan sampai kehilangan esensinya, yaitu punya hubungan dengan Tuhan. Makanya Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Kata dipakai kata ginosko. Ya, jangan sampai saudara. Ya, kenapa? Karena tanpa hubungan dengan Tuhan, kita hanya menggunakan Tuhan untuk lari dari Tuhan. Kita gunakan pelayanan untuk bersembunyi dari banyak hal yang perlu kita bawa sama Tuhan. Kepahitan, kekecewaan, kita bersembunyi dalam bentuk pelayanan. Tanpa hubungan dengan Tuhan, kita hanya menggunakan Tuhan untuk lari dari Tuhan. Bukankah dia Tuhan yang baik? Dia juga Tuhan yang mendidik. Yang menerima kita apa adanya, tapi gak akan pernah biarkan kita seadanya. Dia mau ubah kita menjadi bejananya. Makanya saya sering bilang, pertobatan bukan monumen di masa lalu. Pertobatan adalah sebuah movement yang kita kerjakan sepanjang waktu. Bertobat itu tiap hari. Bukan 10 tahun yang lalu. Kolose 3:10 katakan, dan telah mengenakan manusia baru. Yang terus menerus diperbaharui untuk mencapai gambaran seperti Khaliknya. Terus menerus saudara. Hari ini bertobat, besok bertobat, setiap hari bertobat. Kembali kepada definisi pertobatan, ada dua, metamelomai sama metanoia. Metamelomai tentang rasa menyesal. Tapi harus dibarengi dengan apa? Metanoia, berubah cara berpikir. Maka jangan heran, ada keadaan-keadaan yang membuat kita pada akhirnya punya pikiran yang salah. Ada keadaan-keadaan yang gak baik, padahal Tuhan sedang membuat kita jadi lebih baik. Tapi kita menghindari prosesnya di situ. Tuhan sedang membuat kita jadi lebih baik. Makanya perlu bertobat, aduh iya Tuhan, saya masih punya kecenderungan ini lagi, saya masih punya kepahitan ini. Datang sama Tuhan. Ya, makanya dengan adanya hubungan dengan Tuhan, Tuhan pasti akan buka semua dalam hati kita apa yang bukan dari Tuhan. Dia gak akan mengintimidasi kita, tapi dia terus akan mengingatkan kita, menguatkan kita. Termasuk hari ini saya percaya semua Tuhan sedang ingatkan kepada kita, Roh Kudus akan mengingatkan kita, mengingatkan kita ada sesuatu yang kayaknya perlu kita kelarkan. Maka dengan ada hubungannya Tuhan, dengan hubungan dengan Tuhan, kita langsung diubahkan oleh Tuhan. Amin saudara. Kalau enggak, ini seperti saya bilang, kita hanya menggunakan Tuhan untuk lari dari Tuhan. Jadi gereja yang menjadi tanah yang subur harus berpusat pada hubungan dengan Tuhan. Melakukan untuk Tuhan itu penting dan baik, tapi hubungan dengan Tuhan itu segalanya. Amin. Yang ketiga, harus mencintai namanya firman Tuhan. Berpusat pada Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, dan harus mencintai yang namanya firman Tuhan. Saudara, yang sudah punya anak, cucu, atau mungkin orang terdekat yang saudara kasih, pasti ada perintah yang pernah kita ucapkan kepada mereka untuk menjaga mereka. Saya kasih contoh, orang tua yang punya anak, ya rumahnya ada di pinggir jalan, dia pasti akan kasih perintah kepada anaknya untuk jangan main di tengah jalan, setuju? Kira-kira perintah itu untuk membebani anak itu atau untuk menjaga anak itu? Menjaga. Sama juga dengan kita, saudara. Tuhan berikan perintahnya kepada kita untuk menjaga kita, bukan untuk membebani kita. Tuhan suruh kita mengasihi. Oh Tuhan, apaan sih berat banget? Itu untuk menjaga kita. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 11 katakan, barang siapa yang berkata bahwa dia dalam terang tapi masih membenci saudaranya, sesungguhnya dia masih dalam kegelapan sampai sekarang. Di ayat ke-11 dikatakan, makanya kegelapan itu membutakan matanya. Itu kenapa Tuhan gak mau kita di dalam kebencian, supaya kita benar-benar bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Maka Tuhan berikan perintahnya untuk menjaga kita, karena baiknya sama kita. Nah kalau firman Tuhan kita gak cintai, gimana kita mau baca? Kalau saya sering bilang begini, gimana kita mau dituntun Tuhan, kalau firman Tuhan aja kita tutup? Amin. Ya, Roma 6 ayat 18 katakan begini saudara. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan apa? Menjadi hamba kebenaran. Bukan lagi hamba perasaan. Makanya banyak yang terjadi saat ini, mereka lebih mengedepankan yang namanya kemanusiaan, lupa tentang yang namanya ketuhanan. Fokus sama yang adaptasi, meninggalkan yang esensi, itu yang berbahaya. Kita percaya bahwa kedewasaan rohani tanpa kedewasaan emosi mustahil. Ya, kita mempelajari itu semua, tapi
Jangan sampai kebenarannya hilang. Betul apa yang kita melakukan, apa alami nggak mudah. Kita disakiti, kita dikecewakan. Tapi apa yang kebenaran Tuhan katakan, itu yang harus jadi pijakan. Berproses harus ada. 1%, 1% nggak apa-apa. Kita nggak bisa paksa diri kita waktu kita lagi terluka. Kayak kita injak beling, terluka, kita nggak bisa paksa diri kita. Karena kalau kita paksa diri kita berjalan waktu kita kena beling, kita sedang jahati diri kita. Tapi jangan izinkan rasa sakit ini jadi alasan kita untuk nggak berprogres bersama dengan Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan katakan kita telah dimerdekakan dari dosa dan apa? Menjadi hamba kebenaran. Saya disakiti Tuhan, tapi apa yang Tuhan katakan? Ampuni. Sip, bosku. Saya dilukai, tapi apa yang Tuhan katakan? Aku harus ampuni, aku harus kasih. Pengejaran kita, goalnya di sana. Makanya kita harus mencintai firman Tuhan. Itu kenapa firman Tuhan katakan. Ya, firman Tuhan itu seperti pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku. Artinya apa? Pelita hanya bisa menyinari 1 langkah, 2 langkah. 1 meter, 2 meter. Artinya kita harus jadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam kita melangkah. Firman Tuhan gak katakan firman Tuhan itu lampu sorot dalam kehidupanku. Enak kelihatan, oh jauh. Artinya Tuhan mau latih diri kita untuk apa? Untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dari kita melangkah. Amin saudara. Yang pertama, gereja yang menjadi tanah yang subur adalah gereja yang berpusat pada Tuhan. Yang punya hubungan dengan Tuhan. Yang mencintai firman Tuhan. Dan yang terakhir, gereja yang menjadi keluarga Tuhan. Amin saudara. Ya, kita lihat di dalam Roma 15 ayat yang pertama dibilang begini saudara. Kita yang kuat wajib apa? Menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jangan hanya mau diperhatikan, belajar memperhatikan. Kalau saya pun sebagai pemimpin, sebagai gembala, saya memberi diri saya untuk dipimpin oleh orang yang saya pimpin. Karena saya belum sempurna. Tidak ada yang kebal proses. Hello? Oh, saya sudah gembala, saya sudah pelayan, nggak kena proses. Enggak lah. Semuanya diproses oleh Tuhan. Nggak ada yang kebal proses. Makanya firman Tuhan katakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Hendaklah kamu saling memperhatikan. Kata saling 2 arah. Jadi yang kuat harus menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kalau kita menjadi keluarga Tuhan, amin. Kita mau belajar untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau saudara mau belajar menjadi gereja yang menjadi tanah yang subur, jadilah keluarga Tuhan. Bukan sekedar welcome home. Ya di beberapa tempat saya lihat ada jinglenya juga. Dan orang langsung merasakan di rumah kah? Belum tentu. Karena di dalam keluarga Tuhan, setelah ada penerimaan, harus ada kehadiran dan kebenaran. Kalau hanya sekedar menerima tanpa kebenaran, namanya pembiaran. Diterima dan juga hadir. Karena orang yang kita terima, mereka punya struggle. Ya, makanya kita harus hadir juga dalam titik rendahnya mereka. Karena nggak mudah untuk menjalani kehidupan yang mereka jalani. Di sisi lain, ada kebenaran yang kita berikan kepada mereka. Supaya apa? Pada akhirnya kita menjalani 3 prinsip kehidupan ini. Saya akan tutup dengan ini. Yang pertama, pada akhirnya hidup kita bicara tentang it's all about Him. Semua tentang Tuhan. Yang ketiga, it's all from Him. Yang terakhir, it's all for Him. Ayat terakhir, Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.